keinginan papa saya itu menjadi TNI, jadi militer. Sedemikian rupa, ternyata saya menemukan satu cara untuk tidak mengikuti keinginan papa saya. Saya bikin tato. Saya bikin tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk sahabat kesaksian hari. Jumpa lagi bersama saya Hareko Pramono dalam kesaksian kali ini. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kata, salah ucap, kami selaku insan biasa mohon maaf lahir dan batin. Oke, segmen kali ini kita menjelaskan tentang lebih condong ke kesempatan kedua. Jadi kesempatan kedua kali ini juga termasuk kesempatan juga. Jadi saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang kisah-kisah yang lalu tentang kesempatan kedua. Sebelum kita lebih jauh lagi ke belakang, mungkin ada teman-teman yang memiliki perasaan sekarang yang lagi nonton, kenapa kemarin aku nggak ngelakuin itu, kenapa kemarin saya nggak ngelakuin itu, dan kemarin kenapa saya kemarin melakukan itu. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan pastinya dan beberapa ungkapan mungkin kekesalan yang sudah kalian lakukan, tapi sangat sangat ingin merubah. Jadi ingin merubahnya seperti apa? Mungkin ada pepatah mengatakan itu, jalurnya air yang kita sentuh tidak akan pernah kita bisa lihat kembali. Jadi air yang mengalir kita sentuh, di situ ada gelombang. Gelombang itulah tidak akan bisa kita sentuh lagi dan tidak akan bisa kita lihat kembali. Ya, disitulah saya mengambil benang merahnya, bahwa tidak ada kesempatan kedua. Bagi saya pribadi tidak ada kesempatan kedua. Maka jangan pernah lewatkan kesempatan yang ada. Salah satunya kisah saya sendiri di waktu saya masih sekolah. Banyak kesempatan yang saya lewatkan. Contohnya, mungkin di sini ada teman-teman pelajar, adik-adik pelajar yang lagi duduk di bangku SMP, SD, SMA. Manfaatkanlah waktu yang ada, karena selain kita sadari, itu pasti waktu berjalan sangat cepat. Manfaatkan waktu yang ada. Salah satunya adalah dengan belajar. Kata belajar di saat dituangkan kepada adik-adik kalian, alah bosen, pasti sudahlah belajar segitu-gitu aja. Tapi di saat sekarang saya merasakan bahwa belajar itu sangat penting. Bukan hanya belajar tentang materi pelajaran sekolah, materi di luar juga. Apapun itu kita perlu belajar. Ternyata setelah saya rasakan sekarang, kita belajar bukan hanya setelah lulus SMA selesai, sudah kuliah selesai. Ternyata di saat saya berumah tangga, di saat saya memiliki anak, disitulah saya masih belajar. Dan saya tekankan juga kepada adik-adik semuanya, ternyata belajar bukan hanya di saat kalian sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu hal yang akan merubah hidup saya saat ini, yang harusnya saya lakukan kemarin-kemarin, atau yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, yang tapi tidak saya lakukan. Contohnya, apa yang ingin orang tua kalian mau, itu ada alasannya.
Sebenarnya itulah perbedaan orang tua dulu dan orang tua sekarang. Orang tua dahulu mengatakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan ini. Tetapi orang tua zaman dulu tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan dampaknya. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan menjadi seperti ini. Dan jika kamu tidak melakukan ini dan tidak kamu belajar, kamu tidak belajar, kamu akan menjadi seperti ini. Nah, jadilah orang tua yang bijak. Dan jika memang kalian, para penonton kesaksian hari saat ini adalah orang tua yang sudah memiliki anak, yang sudah memiliki momongan, yang sudah berkeluarga, jadilah orang tua yang bijak. Silahkan larang, tapi dengan satu catatan dan dengan satu cara, berikan dampaknya, berikan gambaran dampaknya. Ini yang bisa melakukan hanya orang tua, karena orang tualah yang sudah melalui jalan itu dan sudah tahu dampaknya seperti apa. Nah, kita harus memberikan dampaknya seperti apa. Itu. Jadi bercerita tentang masa lalu itu, saya dulu pernah selain kata belajar ya, saya dulu pernah melakukan hal yang di luar batas. Jadi saya tidak mau mengikuti apa kata orang tua, dan diantaranya adalah orang tua ingin menjadi seperti ini. Orang tua ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti apa yang dia inginkan. Karena dari keluarga saya ingin menjadi militer. Bagaimana caranya? Karena saya nggak suka ya, bukan tidak suka, saya suka sama militer, saya suka sama TNI, saya suka. Cuman yang saya pikirkan adalah apakah saya bisa melampaui hal itu? Karena satu hal itu tadi, kembali lagi, saya tidak pede ya, saya nggak pede melalui itu. Ternyata susah, ternyata susah banget. Itu baru pemikiran saya sendiri. Dididik sedemikian rupa, karena waktu saya SMA dulu saya tinggalnya sama Pak D juga. Keluarga militer, dan saudara-saudara saya juga, itu anaknya Pak D itu juga satu sekolah. Jadi saya dititipkan di sana. Keinginan papa saya itu menjadi TNI, jadi militer. Sedemikian rupa, ternyata saya menemukan satu cara untuk tidak mengikuti keinginan papa saya. Saya bikin tato. Nah, saya bikin tato full, ya nggak full amat, yang penting ada. Dan itu persyaratan yang mutlak tidak bisa dilakukan untuk menjadi tentara, yaitu tato. Jadi saya memiliki tato bukan sok-sokan dan bukan mantan preman, bukan ya. Jadi memang itulah yang saya buat. Dan ingat sekali kejadian itu, gimana caranya saya biar nggak ikut tes. Dan saya berpikirnya lambat ya, saya berpikir lambat dan saya berpikirnya bodoh sekali di saat itu. Ternyata sampai sekarang, dan alhasil saya tidak menjadi TNI dan saya menjadi pengusaha. Karena yang saya geluti di bidang pengusaha desainer. Oke, jadi secara garis besarnya tidak ada kesempatan kedua. Perbandingannya bisa 1001, 1000 orang. Dari 1000 orang hanya satu orang yang memiliki kesempatan kedua. Lakukan kesempatan itu, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jangan pernah disia-siakan. Yang terpenting adalah jangan lupa, apa yang kalian tanam sekarang, kalian akan menuainya, memanennya kelak. Dan itu
sering terjadi ya, dan sering terjadi karena satu hal, karena saya sendiri dibesarkan bersama nenek, dan saya sendiri dibesarkan bersama nenek dari umur 3 tahun ya. Dari umur 3 tahun saya sudah dibesarkan oleh nenek. Dan apa sebenarnya yang terjadi di situ? Itu adalah didikan dari nenek, didikan dari orang, bukan orang tua ya, karena orang tua saya bisa jadi kalau ibu setahun sekali, setiap lebaran saya baru hadir. Kalau bapak sendiri dari umur 3 tahun saya tidak pernah ketemu. Jadi baru ketemunya di umur sekitar 22-an, 22 tahun baru saya ketemu. Nah, itu jadi yang saya tekankan saat ini untuk kesempatan kedua, jika kalian memiliki kesempatan, lakukan, lakukan, dan lakukan. Jangan pernah melihat hasilnya, yang penting kita usaha, hasil tidak akan mengkhianati. Ya, tidak akan mengkhianati usaha kita. Dan yang terakhir mungkin bisa saya tekankan lagi, jika memang kalian memiliki perasaan yang tidak pas dan tidak srek ya, tidak srek di hati, walaupun itu dorongan dari siapapun juga, jangan pernah kalian lakukan. Karena jika kalian lakukan dan itu tidak pas di hati kalian, jangan pernah berharap untuk menjadi sukses ke depannya. Kita sama-sama menata. Jadi kita sama-sama menata untuk kali ini. Karena apa? Kejadian di masa lalu kita akan tata sekarang. Dan yang kita tata sekarang akan menjadi kejadian esok di masa depan. Oke, kesaksian hari sampai di sini, jangan sampai lupa ya. Jangan lupa juga di like dan subscribe, dibagikan kepada rekan-rekan kalian, saudara kalian, agar channel ini berkembang dan kita laju terus kepada kesaksian-kesaksian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.